Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, puji Tuhan, senang sekali hari ini Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026 kita boleh bersama-sama kembali. Puji Tuhan, kita masih hidup, masih sehat, dan masih haus dan lapar akan Tuhan. Ya, nah di tengah-tengah kita ada Ibu Pendeta Yohana Mein dari Kota Solo. Ya, beberapa waktu yang lalu, waktu saya ke Solo mendapatkan kesempatan ya diperkenan boleh melayani di gereja beliau, sebuah gereja yang luar biasa yang sangat berdampak dan memberkati kota Solo ya. Bersama juga dengan Ibu Pendeta Yohana Mein, saya boleh ketemu dengan Presiden Indonesia yang ketujuh, Bapak Jokowi ya, Bapak Joko Widodo ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan apa yang sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu ya. Dan saya beri judul renungan pada hari ini yaitu Lu kenal bosmu ya. Bersama saya ucapkan lu kenal bosmu ya. Itulah judul renungan pada hari ini, melanjutkan apa yang sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita sudah belajar tentang apapun ya kita harus lakukan dengan segenap hati. Entah itu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang bos, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang gembala, semuanya harus dilakukan dengan segenap hati. Dan yang kedua kita belajar bahwa motivasinya itu untuk Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah atas semesta alam ini. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ya. Perhatikan ayat yang ke-24 tadi dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kamis kemarin dalam acara Worship from Home, Pendeta Aris Zulkarnain dari Singapura ya menyampaikan bahwa kita harus tahu bahwa posisi kita itu adalah pengelola, sedangkan Yesus Kristus itu adalah penguasanya ya. Kadang-kadang kita itu nggak sabaran, kita menurunkan Yesus yang merupakan penguasa itu dan kemudian kita yang mau menjadi penguasanya. Sehingga apa? Kacaulah hidup kita dan kemudian kita hidup di dalam penuh kekhawatiran. Nah, siapa sebenarnya yang sedang aku layani? Ini harus menjadi perenungan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, siapa bos besarku sesungguhnya? Inilah perubahan cara berpikir yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sekali lagi, siapa bos besarku sesungguhnya ya? Ini yang harus menjadi bahan perenungan dan pemikiran setiap kita orang percaya. Banyak orang berpikir
Saya bekerja untuk perusahaan. Saya melayani untuk gereja. Saya bekerja untuk bos dunia. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa Kristus adalah Tuanmu. Kristus adalah Tuan setiap kita. Artinya, di balik setiap pekerjaan yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ada Tuhan yang sedang kita layani. Memang secara jasmani kita itu memiliki atasan di dunia ini, ya. Pemimpin atau gembala atau bagi seorang istri itu adalah suami, ya. Nah, majikan itu memberi gaji, perusahaan memberi fasilitas, gereja itu memberi tempat agar supaya kita bisa melayani. Tetapi yang memberi kehidupan, kesehatan, hikmat, kekuatan, kesempatan, bahkan nafas yang kita hirup setiap hari, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, bos kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Ayo bersama saya ucapkan, bos kita yang sesungguhnya adalah Kristus. 2, 3, bos kita yang sesungguhnya adalah Kristus. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha tahu, Tuhan Allah yang maha hadir. Itulah bos kita yang sesungguhnya. Nah, kalau kita sadar bahwa Kristus itu adalah Tuan kita, bos kita, maka saya percaya cara kita bekerja itu akan berubah. Cara kita memperlakukan pasangan hidup kita juga akan berubah. Maaf, mungkin ada yang kerjaannya sebagai housekeeping, ya, atau sebagai seorang anggota keluarga yang rajin. Saat menyapu lantai, ya, kita tahu kita menyapu lantai untuk bos kita, yaitu Tuhan Yesus. Saat memasak, saat mengajar, saat berkhotbah, saat mengurus administrasi, saat memimpin, saat melayani di multimedia, saat bermain musik, semuanya kita lakukan untuk bos kita. Kita tidak lagi bertanya, majikan atau owner melihat atau enggak ya. Pendeta memperhatikan atau tidak ya. Bos kita memperhatikan atau tidak ya. Istri kita memperhatikan atau tidak ya. Suami kita memperhatikan atau tidak ya. Ada yang mengapresiasi atau tidak. Ada yang menghargai atau tidak. Tetapi kita akan bertanya begini. Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang sedang saya lakukan ini? Apakah yang sedang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan buat kita. Karena yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, bukan apakah manusia melihat pekerjaan kita, tetapi apakah Tuhan tersenyum dan bangga dengan apa yang kita kerjakan. Bersama saya ucapkan tersenyum dan bangga. 2, 3, tersenyum dan bangga. Jadi mengapa banyak orang bekerja asal-asalan ketika bosnya sedang tidak ada? Karena mereka merasa tidak ada yang melihat, ya. Tetapi mengapa ada orang yang tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang mengawasi, bahkan meskipun tidak ada CCTV di ruangan itu. Orang-orang seperti ini sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti melihat. Orang-orang seperti ini sadar bahwa Tuhan itu maha hadir dan maha tahu.
Manusia, Bapak Ibu sekalian, hanya melihat saat kita berada di kantor, ya. Manusia itu hanya melihat saat kita sedang bersama-sama dengan dia. Pemimpin hanya melihat saat kita berada di gereja. Misalnya pemimpin itu adalah kepala musik dan pujian, atau kepala departemen pengajaran, atau kepala sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita melihat 24 jam dalam sehari. Tuhan melihat ketika tidak ada kamera. Tuhan melihat ketika tidak ada atasan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan melihat ketika tidak ada anggota keluarga kita yang memperhatikan kita. Bahkan Tuhan itu melihat meskipun tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, integritas itu bukanlah melakukan yang benar saat diawasi. Integritas adalah tetap melakukan yang benar karena kita sadar bahwa Tuhan selalu hadir dan melihat. Anak muda Ibrani yang namanya Daniel itu adalah salah satu contoh yang luar biasa. Ia bekerja di pemerintahan asing, pemerintahan Babel, sebuah kerajaan yang tidak mengenal Allah. Namun Alkitab berkata bahwa tidak ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam diri Daniel. Yaitu ditulis di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Mengapa? Karena Daniel tidak bekerja hanya untuk menyenangkan hati raja. Daniel itu bekerja dengan kesadaran bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kualitas kerjanya menjadi kesaksian tentang Allah yang disembah oleh Daniel. Dikatakan di dalam kitab Daniel bahwa kemudian Daniel meskipun masih sangat muda, 10 kali lebih unggul daripada orang-orang yang ada di Babel pada zaman itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari bahwa Kristus itu adalah Tuan kita, bos kita, maka pekerjaan tidak akan lagi menjadi beban. Pekerjaan itu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan tidak lagi menjadi ajang mencari pujian dari manusia, tapi pelayanan itu akan menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengejar pengakuan manusia, tapi yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan, penghargaan manusia bukan lagi kebutuhan kita. Melainkan kalau kita dihargai oleh manusia, itu cuman bonus. Bersama saya ucapkan bonus 23, bonus. Ya, orang yang sadar sedang melayani Kristus akan tetap memberikan yang terbaik sekalipun tidak ada manusia yang memberikan tepuk tangan. Manusia mungkin adalah atasan kita di dunia ini, tetapi Kristus adalah Tuan besar kita, bos besar kita untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bekerjalah bukan untuk menarik perhatian manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Apapun juga yang kamu temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Karena ketika kamu sudah masuk liang kubur, jadi jelas bahwa suatu saat kita akan masuk ke liang kubur. Tidak ada lagi yang bisa kamu kerjakan maupun rencanakan.
Di liang kubur tidak ada pengetahuan atau kebijaksanaan. Jadi, kapan kita itu harus memberikan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya singkat, jelas, mantap, dan sederhana. Sekarang. Bersama Yesus saya ucapkan sekarang. 2, 3, sekarang. Ya, sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Ya, bukan ketika keadaan menjadi lebih baik. Banyak orang menunda untuk memberikan yang terbaik. Saya sering kali bertemu orang-orang yang berkata, nanti kalau saya sudah naik jabatan, saya akan bekerja lebih serius. Nanti kalau gaji saya dinaikkan, saya akan kerja lebih rajin lagi. Nanti kalau bos menghargai saya akan memberikan yang terbaik. Nanti kalau gereja memperhatikan saya, baru saya melayani dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau pimpinanku ganti atau presidenku ganti, aku baru akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkata, berikan yang terbaik hari ini, sekarang. Mengapa? Karena kesetiaan tidak dimulai ketika kesempatan besar datang. Kesetiaan itu dimulai ketika kesempatan itu masih ada, meskipun kesempatan itu mungkin untuk hal-hal yang kecil. Banyak orang ingin dipercaya perkara besar, tapi mereka belum mau setia dalam perkara kecil. Mereka ingin perkara yang besar, tapi belum bisa bertanggung jawab atas tugas yang kecil dan sederhana. Mereka ingin dipromosikan, tapi pekerjaan yang ada hari ini masih dikerjakan dengan setengah hati. Padahal Tuhan tidak melihat seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan, tapi yang Tuhan lihat, nih perhatikan ya, apa yang Tuhan lihat seberapa setia, seberapa serius kita mengerjakannya. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat Daud, Daud tidak langsung menjadi raja. Ia terlebih dahulu setia mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Di padang lagi. Dan tidak ada orang yang melihatnya. Tapi Alkitab mencatat Daud mengembalakan kambing domba itu dengan sungguh-sungguh. Dia rela mati, dia rela bertarung dengan beruang dan singa demi dombanya yang cuma 2-3 ekor. Yusuf tidak langsung menjadi penguasa di Mesir. Ia setia mengurus dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, ya, sebagai pembantu, sebagai budak di rumah Potifar. Kemudian juga waktu di penjara, dia tidak melarikan diri, tapi dia bekerja dengan rajin, jujur, dan penuh dengan integritas sehingga dipercaya oleh kepala penjara. Ya, mereka semua itu memiliki kesamaan. Satu kesamaan yaitu mereka tidak menunggu kesempatan besar untuk menjadi setia. Tetapi mereka setia mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, ketika meskipun pekerjaan itu kecil dan kelihatan remeh-temeh, ya. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lagi kita berkata, kalau nanti saya sukses, saya berhasil, saya akan mengerjakan segala sesuatunya dengan excellent. Tetapi katakan, karena saya mengerjakan segala sesuatunya dengan excellent, dengan sungguh-sungguh hari ini, maka Tuhan mempersiapkan saya untuk kesuksesan di masa depan. Kesempatan besar, Bapak Ibu sekalian, seringkali tidak datang dengan suara yang keras. Tetapi justru kesempatan besar biasanya datang menyamar sebagai tanggung jawab yang kecil. Orang yang meremehkan tugas kecil seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang menolak promosi Tuhan. Kesempatan besar biasanya datang
kepada orang yang setia dalam kesempatan kecil. Jangan menunggu posisi yang lebih tinggi untuk memberikan yang terbaik, tapi berikan yang terbaik sekarang, hari ini. Maka Tuhan akan menentukan seberapa tinggi, seberapa besar, seberapa dalam Dia akan mempercayakan sesuatu kepada hidup kita. Saya masih teringat, saya ini ada di New York sejak 18 tahun yang lalu, tinggal di rumah kontrakan di basement. Kemudian pindah lagi ya di rumah kontrakan di atasnya gereja. Kemudian pindah lagi di rumah kontrakan yang lebih besar lagi. Saya melihat bagaimana ketika kami kontrak dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain. Ya, saya dan istri saya itu merawat tempat kontrakan itu sedemikian rupa. Perabotan yang diberikan, kompor, kamar mandi, dan lain sebagainya, itu dirawat, diperhatikan, dibersihkan seolah-olah milik sendiri. Ya, dan apa yang terjadi, apa yang kami kerjakan itu memang tidak ada yang melihat ya, tetapi Tuhan yang melihat. Akhirnya Tuhan mempercayakan hari ini di kota New York ini sebuah tempat tinggal ya milik sendiri yang cukup besar, dan semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu benar-benar merupakan bonus yang Tuhan berikan, karena apa yang kami kerjakan selama ini semuanya kami kerjakan fokusnya untuk menyenangkan Tuhan, mengerjakan segala sesuatunya dengan segenap hati ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kolose 3 ayat 24 tadi berkata, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, apapun juga yang kamu temukan untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kesimpulan, hari ini kita harus ingat dua hal. Kenali bos besarmu. Siapa bos besar kita? Bos besar kita adalah Kristus. Dan yang kedua, berikan yang terbaik. Kapan? Berikan yang terbaik itu sekarang ya. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Aba ya Bapa. Sekarang kami kenal siapa bos besar kami. Bos besar kami sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah atas semesta alam ini. Biarlah mulai hari ini Tuhan, ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat, ada orang maupun tidak ada orang, ada yang menghargai atau tidak ada yang menghargai, kami mau memberikan yang terbaik, mau mengerjakan segala sesuatunya yang terbaik, mau melayani segala sesuatunya dengan yang terbaik, dengan segenap hati, untuk membuat Engkau senang dan membuat Engkau berkenan dan tersenyum atas apa yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.